لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية. Bapak Ibu terhormati rahimani wa rahimakumullah, terkhusus Bapak Budi Pak Amir, Ibu Palilan juga, Pak Budi, Pak Sudi, Pak Nur, Pak Kamsi, dengan Budan, Ibu Palilan, mau berubah dengan sami dan bearakan agar tansah menjalankan rasul kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan. Dari sekian banyak kenikmatan tidak sedikit pun kita mampu menghitung nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan sinten mawon siapa saja yang senantiasa menjalankan sunnah beliau dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kita menyelesaikan setiap episode ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya, terkhusus malam yang istimewa yaitu malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus ibadah puasa, ibadah Ramadan yang kita pahami tidaklah hanya sebatas puasa saja yang biasa dibaca oleh imam, dibaca oleh khatib, surat Al-Baqarah 183 kutiba alaikumusiyam. Akan tetapi di sana mungkin kemudian kita buka satu Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada di sana kemudian keutamaan di mana kita memperbanyak ibadah dengan salah satunya membaca Al-Qur'an. Dan berikutnya di 186 Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ibadah di bulan Ramadan pun Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita, menyuruh kita untuk senantiasa memperbanyak doa-doa kita. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita semuanya petunjuk bahwa ada Ramadan syahrul mubarak, datang kepada kita semuanya bulan Ramadan yang penuh dengan perubahan, yang penuh dengan keberkahan. Dan salah satu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan atas keberkahan itu adalah futihat abwaabus sama. Allah buka pintu langit, di mana ijabah doa yang kita panjatkan Allah semudahkan untuk diterima. Setiap amal soleh yang kita lakukan akan memiliki persentase besar Allah Subhanahu Wa Taala terima. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sampai di situ, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan di surat Al-Baqarah 187 di pertengahan ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa rangkaian ibadah Ramadan tidak hanya puasa, tidak hanya tilawah Quran, tidak hanya perbanyak doa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumma atimus siyam ilal lail." Dan sempurnakanlah ibadah puasa kita menikah dumugi pada malam hari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian saudara kita yang barangkali menganggap ibadah Ramadan hanya fokus pada puasa. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, "Tsumma atimus siyam." Sempurnakanlah amalan-amalan ibadah puasa kita di bulan Ramadan dengan sampai dengan ilal lail, sampai dengan malam. Dan secara khusus barangkali di 10 hari yang terakhir ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan bonus yang terindah, yang teristimewa bagi kita semuanya, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka ini bagian dari petunjuk kepada kita semuanya menyempurnakan setiap aktivitas di bulan Ramadan ini, terkhusus di 10 hari yang terakhir, dengan menghidupkan malam-malam kita dengan melakukan aktivitas variasi ibadah yang bisa kita mampu. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan bonus kepada kita semuanya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
kebaikan dalam bentuk apapun yang kita lakukan, baik siang kita, sedekah kita di malam itu, apabila waktu Quran kita, zikir kita itu, Allah akan nilai pahalanya sampai dengan atau lebih baik daripada 10 bulan, dan itu tidak akan pernah terputus. Tentu saja itu bagian dari upaya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Syukur sekian banyak keutamaan Bapak Ibu orang-orang yang bertakwa. Salah satunya Allah sebutkan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menyegerakan kebahagiaan kita, niscaya Allah akan menyegerakan kebaikan kita. Inna sya'ayakum lasyatta fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang kemudian menafkahkan sebagian rezekinya dan bertakwa, fasanu yasiruhu lil yusra, maka Allah akan mempermudah, menggandeng kita, mengiring kita jalan menuju kebahagiaan. Dan sekian banyak balasan bagi orang-orang yang bertakwa bisa dibuka di surat Yunus surah ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang Allah pilih, yang tidak ada ketakutan dalam hatinya, tidak ada kekhawatiran dalam hatinya, Allah penuhi dengan rasa sakinah, maka tidak ada ketakutan, tidak ada rasa khawatir. Siapakah mereka? Innal ladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga ketakwaannya. Di surat Al-Yunus, surat Yunus ayat yang ke-11, yang ke-63. Sementara Allah menegaskan, innal ladzina amanu wa kanu yattaqun la mubaddila li kalimatillah lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira, kebahagiaan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. La mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang berubah atas ketetapan janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul azim, dan itulah adalah kemenangan yang terbesar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki di 10 hari yang terakhir, dan inilah sebenarnya puncak di mana kemudian kita mengupayakan usaha kita yang semaksimal mungkin. Karena sesungguhnya orang yang juara sejati itu adalah orang-orang yang tidak hanya kemudian mempercepat ibadahnya, mempercepat setiap episodenya, tidak. Juara sejati adalah mereka yang bertahan pada setiap episodenya, Bapak Ibu. Maka ketika kemudian seorang juara itu mendekati garis finish, maka dengan sekuat tenaga, sekuat pikirannya, sekuat daya upaya, dia segera mendapatkan kemenangan itu. Tidak kemudian kita futur. Maka Rasulullah SAW mengajarkan di 10 yang terakhir kita hidupkan malam-malam kita. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggang. Itu sebagai gambaran Rasulullah SAW membangunkan sekian banyak saudara sahabatnya untuk benar-benar mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas keutamaan malam Lailatul Qadar berikut. Jadi bagi yang mereka juara sejati, mereka bersifat wafa. Wafa menikah dalam arti, kalau kita sebutkan dalam arti mungkin habis-habisan, tapi betul dimungkinkan ya. Nah, ini menjadi catatan. Jadi habis-habisan kita berupaya untuk kemudian mendapatkan Lailatul Qadar berikut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini pun saya lanjutkan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Kita mangkeh dalu tesih gadai kerentak niat untuk iktikaf mboten. Insyaallah. Padahal boten ganjil niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang memang jadi dampak kita semuanya, Bapak Ibu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim disebutkan, malam Lailatul Qadar menikah letaknya di 10 hari yang terakhir. Dan tepatnya lagi disebutkan dalam hadis adalah di malam-malam yang ganjil. Sementara Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak khilaf terkait dengan pendapat di mana tepatnya malam Lailatul Qadar menikah adil. Maka ada setidaknya dalam Ibnu Hajar membahas di kitab Bulughul Maram ya, setidaknya ada 4 pendapat yang khilaf yang menekankan bahwa malam Lailatul Qadar itu
Ada beberapa sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri itu memfokuskan, memiliki pendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam yang ke-21. Sementara pendapat lain dari Abdullah bin Unais menyatakan di malam ganjilnya adalah malam 23. Dan pendapat yang lain dari Ubaidah itu berpendapat sebagaimana kemudian mengutip dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka malam Lailatul Qadar itu di malam yang 25, 27 dan 29. Dan salah satu yang kemudian dibahas adalah Ibnu Hajar di buku Bulughul Maram dari pendapat Muawiyah, yang dia berpendapat bahwa yang paling sahih di antara dari sekian banyak pendapat itu tadi adalah di malam yang ke-27. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sekian banyak pendapat yang disampaikan oleh para sahabat yang menetapkan malam Lailatul Qadar itu di tanggal yang ganjil menikah, di malam-malam yang ganjil. Akan tetapi dari sekian banyak yang khilaf, paling banter ada 24 sampai dengan 46. Ada hadis yang sahih maupun yang dhaif. Dan salah satu hadis yang dhaif itu menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar menikah hanya terjadi di masa Rasulullah SAW. Itu hadis dhaif. Yang sahih adalah bahwa malam Lailatul Qadar menikah terjadi di tiap tahun di sepanjang Ramadan, dan terkhusus adalah di bulan Ramadan di hari 10 hari yang terakhir, dan khususnya di tanggal-tanggal malam-malam yang ganjil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pendapat yang pertama menyebutkan 10 hari yang terakhir, pendapat yang kedua lebih fokus lagi pada hari-hari yang ganjil, dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa sesungguhnya malam Lailatul Qadar menikah ada yang kemudian terjadi di malam yang ke-6. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis yang sahih, yaitu muttafaqun alaih, Ibnu Taimiyah rahimahullah, malam Lailatul Qadar mereka ada di 10 hari yang terakhir, dan lebih tepatnya, lebih mungkin adalah pada malam yang ganjil. Namun nyun ngapunten Bapak Ibu, penetapan malam ganjil menikah itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama hitungannya menikah dari depan. Jadi kalau yang kemarin itu 21, pemakai dahulu menikah 22. Kalau dihitung dari depan. Kelerasan Ramadan kali ini insya Allah kita akan melaksanakan Ramadan selama 30 hari. Makin jenengan saged pun petani malih pun pelajari lagi. Ternyata yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa diambil dari hitungan sisa harinya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyatakan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bisa jadi malam Lailatul Qadar itu ada pada 9 hari yang tersisa, 7 hari yang tersisa, 5 hari yang tersisa, atau 3 hari yang tersisa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan terus lupa, kalau kemudian dihitung dari belakang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menikah, maka nyambutkan kalau hitungannya 30 hari, maka ketika kemudian malam yang ke-22 menikah, itu kalau dihitung adalah sisanya pinter malam 22, sisanya adalah 9. Malam yang ke-24 sisa harinya adalah 7. Kemudian dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak pendapat yang disampaikan oleh para ulama menikah yang terkait dengan khilaf kapankah tepatnya bulan Ramadan Lailatul Qadar menikah terjadi, maka sudah sepantasnya kakek kula panjenengan sami menikah memiliki sifat untuk takdim Bapak. Apakah itu takdir Bapak Ibu? Menambah total kafah. Pokoknya kemudian kita hanya menambah di mata Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesopanan, dengan penuh adab kita. Artosipun Arab ganjil, Arab genep, boten sah digagas. Nek 29 pas Bu, jenengan dihitung dari belakang, itu ganjil genep, dihitung dari depan kalian mikir sami ketemu di ganjil. Tapi insya Allah karena kita besok lebarannya itu tanggal sampai 30 hari,
Maka kalau hitungan dari belakang, maka sebagaimana hadis riwayat Bukhari tadi, maka kalau tahun di malam 22, maka itu adalah sisanya adalah malam yang ke-9 ganjil. Dados Bu, wau dalu ganjil sing ngitung saka ngarep, mangke dalu nggih ganjil sing ngitung saka mburi. Mila kesimpulannya tetap kon itikaf, berdiam diri. Kalau pun kelih lari-lari sudah musuhi bantal, guling kasur, pun kasur yang kumpul itu. Karena ini bagian dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah dan Rasulnya supaya kita di malam-malam yang ganjil, malam-malam yang 10 hari yang terakhir, sebagaimana Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya dengan sekian banyak aktivitas ibadah. Sing maca Quran pun blabur, zikir mawon. Lambene kesel, nggih diselingi nganggo salat 2 rakaat. Nggih, jumeneng pun boten kiyat pados kursi. Nggih kursi kok malah geblak, sare Bu. Terus Nah, ingkang bakal monggo kula panjenengan takzim arep ganjil, arep genep tetap kita lakukan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun kados lare alit Bu, Pak. Le tukokno minyak. Nek lari kula tekon enten susuke boten. Nek wonten susuke minyak, nek boten. Nah, sami. Apakah kita masih harus begitu manakala kita beribadah dengan ta'zim Allah? Mau diberikan pahala atau tidak? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan surganya atas ridhonya. La yadkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Tidak ada satupun amalan yang bisa menghantarkan kita ke surga, dan tidak ada satupun amalan yang bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Bahkan sontak para sahabat menyatakan, berkata, termasuk amalan kau ya Rasulullah? Iya, illa bi rahmatin minallah, kecuali dari rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik kita kalau panjenengan sami Bapak Ibu, totalitas wafat entek-entekan anginipun pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak hanya kemudian kita berlomba untuk menghatamkan Al-Qur'an. Ramadan tidak hanya kemudian kita memperbanyak sholat tarawih. Ramadan tidak hanya kemudian kita berlomba untuk memberikan takjil. Akan tetapi Ramadan menghadirkan waktu-waktu di mana kula panjenengan sami ngata-ngatai ndedonga supados kula panjenengan sami pikantuk ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya besok di akhir Ramadan Allah akan menghadirkan kita sebagaimana bayi seperti lahir karena nggak ada dosa Bapak Ibu. Maka goalnya di Ramadan adalah supados kula panjenengan sami pikantuk ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan tidak lain kecuali dengan memperbanyak Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kunci dari itu semua Bapak Ibu adalah istiqomah, tetap menjalankan ibadah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi ta'ala atwaluha wa inqalla. Sebaik-baiknya amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai, paling tersenangi adalah atwaluha wa inqalla. Sinaoso sekedhik, sinaoso ringan, akan tetapi kita bisa lakukan secara istiqomah. Dan sungguh Pak Bu, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan menika, kalau Pak Zudi pun hafal sangat menika, tergantung di akhirnya. Kalau di akhir 10 Ramadan menika futur keok nggih niku sing dibiji. Kula keluresan sebagai seorang pengajar, nilai UTS kuis menika rinci, proporsinya tidak lebih dari 20%. Tapi kalau nilai UTS UAS akhir itu proporsinya 35 sampai dengan 40%. Lah sing dibijikan lare-lare sekolah niku semester siji elek, mungkin semester loro apik, kita sing dienggo semester loro kok terus enggak kali kita. Go Pak, ampun kasih kendor. Ini masih di hari yang ke malam yang ke-22. Kita jaga stamina kita istiqomah, dan sungguh Pak,
Sungguh luar biasa Allah berikan motivasi balasan kepada orang-orang yang istiqomah. Dalam surat Al-Fusilat, surah ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sesembahnya itu Allah, tsumma istaqamu, mereka tetap istiqomah dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat, Allah menyuruh kepada para malaikat untuk mendampingi kita, Bapak Ibu. Maka ketika kemudian Allah memanggil malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, maka malaikat membimbing kita. Allah takhafu wa la tahzanu, rasa pedih, rasa khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi ini bro, ya, kontone dhewe. Kira aja pernah itu malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan jaminan surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Dan itu senada di surat Al-A'raf surah 46 ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sesembahannya Allah, yang mantep manembah namun dumateng Gusti Allah, maka tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan khawatir anginipun kesamutan alam dunia menika. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah pada diri kita. Allah berikan ketenangan, ketenteraman jiwa, anginipun melampai menapa kewan ingkang dados pacobanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk senantiasa menjaga istiqomah ini sampai dengan babak final yang terakhir ngantos dumugi kula jenengan bodoh. Allahumma amin. Boten ingatan ingkang saged kula aturaken, subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.